Jadikan tanggal 15 Maret Hari Libur Nasional, Hari Anti Islamophobia. Allahu Akbar. Racikan berita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat datang pada abang kita Setiap tanggal 15 Maret Hari Anti Islamophobia. Juga ahlan wa sahlan jami'an, semuanya adalah saudara dan kami akan mudahkan untuk Anda seluruhnya, para alim ulama, para tokoh, jenderal, para YouTuber influencers, para ahli, para cendekiawan, dan ada tamu khusus ini saya sebut nih, Pak Syekh. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini supaya tidak salah paham ya, KBBI, kata kafir itu artinya orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau disebut kafir jangan tersinggung. Di pertemuan pertama di rumahnya Ahmad Dhani dulu, Kohlius waktu masih hidup ya, bukan tentunya ya. Kohlius juga datang, dia bilang begini, gua nggak apa-apa dibilang kafir, karena gua kafir kok. Gitu. Karena kafir di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Allah yang dimaksud sini adalah Allah yang ada di, kalau bagi Muslim, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa yang telah mengutus 124.000 Nabi dan Rasul sejak awal zaman dalam tauhid. Tauhid adalah ketuhanan yang Maha Esa murni. Jadi bagi kami kaum muslimin, kami tidak dapat menerima bahwa misalnya Allah, walaupun juga untuk kaum Kristiani, Katolik, Protestan atau yang Ortodoks disebut Allah juga di Arab, tetapi bagi teman-teman yang mungkin Kristiani ini menyebut bahwa ada 3 oknum ketuhanan. Jadi Bapa, betul ya? Kalau tidak salah, Kristiani Katolik ya. Dulu Buddha sudah Katolik. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak dan Roh Kudus gitu ya. Nah kalau kami simpel aja, satu aja Tuhannya, La ilaha illallah. Dan kemudian nama Allah juga disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan juga di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau saya orang awam mengetahui bahwa negara ini berdasarkan ya tauhid Tuhan Maha Esa gitu ya. Namun herannya sesuai undangan juga di sini ada 2 keynote speakers, yakni pertama adalah Profesor Dr. Sunarno Abdul Hakim dan juga ada Pak Abdul Al-Qadiri, dan tentu ketua kehormatan jangan juga sponsor acara Ustaz Dr. Hidayatul Wahid, dan ada Ustaz Nazar Haris. Herannya bapak-bapak ini sesuai dengan mungkin tafsir Pancasila Pak atau bagaimana ini ini macam-macam tafsirnya Pak Ustaz. Jadi nanti semua pihak saya lagi semua pihak juga yang mengikuti secara Zoom bisa menanggapi, bisa menulis, bisa minta waktu untuk bicara ya, tentu dengan keterbatasan waktu ya. Kita akan break di azan yang insya Allah
tinggal ya mungkin 40 menit lagi azan asar ya. Kita break, habis itu kita bisa continue lagi deh gitu. Nah, topik pertama adalah ini Ustaz. Islamofobia versus sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Kemudian subtopiknya adalah masih ditemui adanya Islamofobia di Indonesia. Yang ketiga adalah rancangan undang-undang anti Islamofobia. Kami di diskusi-diskusi terdahulu menyepakati pada dasarnya yang melakukan Islamofobia ini ada dua pihak. Pertama yang di luar kaum muslimin yang sekali lagi, sorry Pak Chandri, di Al-Quran itu ada Quran surat Al-Kafirun, wahai kaum yang kafir ya. Jadi ada orang-orang kafir yang memang fobia itu adalah takut berlebihan, benci berlebihan terhadap Islam. Tetapi yang mengherankan, di kaum muslimin sendiri ada pihak-pihak yang masih fobia terhadap keislaman. Misalnya Ustaz, ini kebetulan peci putih saya tertinggal di rumah. Saya biasa pakai peci putih. Ini ada yang fobia terhadap peci putih Ustaz. Itu misalnya. Ada orang muslim yang fobia terhadap misalnya jenggot. Itu muslim sendiri. Ada orang muslim yang fobia terhadap syariat Islam. Seperti barusan di Aceh lagi viral, ada hukuman cambuk terhadap pelaku LGBTQ di Aceh. Tetapi di media massa, di media sosial, ya banyak kaum muslim yang pro, tapi yang protes juga banyak. Lalu misalnya fobia terhadap celana cingkrang dan lain-lainnya. Nah, saya minta tolong bagaimana pendapat masing-masing. Siapa yang menanggapi dulu? Prof. Sunarto mungkin? Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para narasumber yang terhormat dan juga moderator, bapak-bapak, ibu sekalian. Kalau saya merefer ke tadi dijelaskan oleh moderator, saya memang agak kesulitan menghubungkan antara Islamofobia dengan sivilisme. Ini kategori yang sebetulnya berbeda karena Islamofobia itu bukan sekedar sekulerisme, bukan sekedar pluralisme, dan bukan sekedar liberalisme. Ini terkait dengan pandangan hidup dan sikap orang, banyak orang atau kelompok terhadap Islam dan umat Islam. Poin pentingnya adalah ide tentang Islamofobia itu memang anti, tidak suka kepada Islam dan tidak suka kepada umat Islam. Nah, ada alasan yang sepanjang yang saya ketik. Kebetulan saya meneliti Islamofobia selama 2 tahun di 6 negara. Ada satu motif teologis atau motif agama. Zaman Nabi Muhammad SAW itu juga ada kebencian yang luar biasa kepada Rasulullah dan juga kebencian kepada mereka yang kemudian masuk Islam. Mengapa? Karena ajaran Islam dianggap mengancam agama yang selama ini ada, yaitu pagan. Ini tidak soal liberalisme, tidak soal sekularisme, dan tidak juga soal sekularisme. Tapi memang benar-benar anti. Islam menjadi ancaman ke eksistensi agama-agama yang selama ini berdiri, yang berkembang, yaitu pada waktu itu pagan. Karena itu memang tauhid waktu itu yang ditegakkan oleh Rasulullah
menghancurkan ekspresi historisnya kan menghancurkan patung-patung besar itu. Nah itu satu. Sekarang ini juga ternyata pola Islamofobia yang berdasarkan berdalil kepada anti agama sebagai agama itu juga masih muncul. Ya? Oh. Jadi pola yang berkembang pada era Rasulullah SAW, Islam menjadi ancaman secara keagamaan. Kalau kita lihat di Amerika itu, mohon maaf saya harus menyebut, yaitu gereja evangelis. Gereja evangelis itu anti yang bukan luar biasa terhadap Islam dan terhadap umat Islam. Dan kita tahu hampir semua atau mayoritas pemilihan presiden itu selalu didukung oleh gereja evangelis. Dia anti Yahudi yang biasa, dia anti Kristen yang biasa, dia anti terhadap Islam. Karena saya ingat ada statement, saya lupa namanya, bahwa Islam itu adalah the enemy of God. Jadi musuhnya Tuhan mereka. Jadi ada alasan-alasan itu. Sama juga dengan masa-masa jahiliyah. Allah, Nabi Muhammad adalah musuh dari Tuhan kami, yaitu patung-patung itu. Nah, patung-patung sekarang masih ada, yaitu patung jahiliyah modern kita. Itu tadi, itu motif politik, agama. Yang kedua, politik. Secara politik, kebangkitan atau keberadaan Islam itu dianggap sebagai ancaman. Ini sangat terasa sekali. Misalnya kalau merujuk pada masa klasik atau pertengahan, itu adalah perang salib. Salah satu sisi gelap akibat dari perang salib itu adalah Reconquista. Ya, Reconquista itu ada semangat gereja untuk merebut kembali kekuasaan-kekuasaan Islam, tetapi dengan cara kemudian menghancurkan, berbeda dengan Islam muncul berkembang di Spanyol membangun peradaban. Tapi begitu Reconquista itu Islam dihancurkan. Sampai-sampai kemudian pada satu saat, saya lupa tahunnya, itu ada kebijakan politik Spanyol yang kemudian belakangan diikuti oleh Amerika gara-gara Columbus menemukan Amerika. Apa yang di dalam bahasa Spanyol yang disebut sebagai Linquida de Sangre. Linquida de Sangre itu artinya purity of blood. Jadi melalui tangan-tangan kekuasaan hukum politik Spanyol Kristen fundamentalis itu kemudian mengecek siapa warganya. Ini Islam atau bukan Islam? Islam atau Kristen? Kalaupun Kristen, ini Kristen asli atau Kristen belakangan? Kristen belakangan itu mereka sebut sebagai New Christian. Kristen lama itu Old Christian. Kristen baru itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Kristen karena terpaksa, dan orang-orang Islam yang terpaksa masuk Kristen. Itu menjadi New Christian. Ini dengan kebijakan politik Linquida de Sangre itu kemudian program-program diskriminasi, aksi-aksi diskriminasi yang disponsori oleh pemerintah itu dikembangkan. Orang-orang Islam atau New Christian itu selalu dipinggirkan nomor 3 atau nomor 4. Jadi miskin, bahkan juga banyak juga yang kemudian ditangkap dan tanpa alasan. Ini yang diikuti oleh Amerika gara-gara Columbus. Yang memang ada Columbus menemukan, tetapi sebetulnya melalui Columbus penyakit-penyakit yang dikembangkan yang berlaku di Spanyol itu terjadi diskriminasi. Amerika itu adalah negara yang rasis, rasialis dan diskriminatif sampai hari ini. Itu alasan politik. Apalagi ketika Islam berhasil menguasai beberapa wilayah dunia, ini menimbulkan kebencian yang luar biasa. Apakah sekarang masih ada kebencian? Jelas ada. Amerika itu adalah salah satu biang kerok bersama Israel yang
imperialistik. Yang keempat, ini yang paling sadis, semuanya sadis sebetulnya. Yang kelima ini adalah bentuknya genosida, motif genosida, yaitu menghabisi orang-orang Islam dengan berbagai cara. Satu, membunuhi secara massal seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza atau di tempat-tempat lain, di beberapa wilayah dunia lain. Atau kemudian yang terjadi di Uyghur. Di Uyghur tidak ada pembunuhan, tetapi yang terjadi adalah pembatasan kelahiran. Ibu-ibu muslimah itu, saya mendapat cerita itu hanya boleh punya anak satu, sementara orang-orang Cina itu diimigrasikan ke sana, anaknya boleh 5. Lama-lama tanpa dibunuh itu akan berkurang dan habis. Termasuk sebetulnya pengusiran. Di Uyghur tidak ada pengusiran, tetapi di Israel, di Palestina ada pengusiran. Itu genosida. Ini terjadi. Nah, yang patut juga diwaspadai itu adalah aksi kemanusiaan. Di Amerika, di Eropa, ketika terjadi konflik di beberapa negara Timur Tengah, itu kemudian banyak orang-orang Islam Timur Tengah kemudian yang melakukan pengungsian ke berbagai negara Eropa dan Amerika. Ada kewajiban kemanusiaan untuk membantu mereka. Jadi ada humanitarian project. Nah, ini yang menarik, itu ada jajak pendapat sebuah lembaga bertanya kepada masyarakat, apakah Anda akan membantu pengungsi dari Timur Tengah itu? Dijawab iya. Lalu pertanyaan kedua, kalau Anda akan membantu para pengungsi itu, siapa yang akan Anda prioritaskan? Yang seagama dengan saya. Yang ditanya adalah orang-orang Kristen di Eropa maupun di Amerika. Karena itu orang-orang Muslim yang mengungsi itu terdiskriminasi dari sisi kemanusiaan. Gitu. Alasannya dikhawatirkan orang-orang Islam yang pengungsi ini menjadi benih-benih teroris. Gitu. Nah, sampai sekarang jadi ada 5 atau 4. Nah, saya tidak tahu, tapi saya tidak lagi mencoba memaksakan diri bagaimana menghubungkan dengan sipilis. Tapi pada kenyataannya terhubungkan atau tidak, kenyataan Islamofobia seperti disampaikan tadi, setelah deklarasi PBB 15 Maret itu justru kenaikan Islamofobia luar biasa. Ya, di Amerika tahun 2023 itu naik 216% anti Arab karena peristiwa Palestina, anti Arab sekaligus anti Islam 216%. Hari ini saya belum ngecek, itu rasa-rasanya naik. Apalagi Donald Trump sudah menyatakan kaitannya dengan soal Gaza, relokasi, itu sama saja genosida. Relokasi ini pengusiran, menghabisi dan kemudian menduduki gitu Gaza. Dan apalagi juga sudah sempat menyiapkan pasukan perang pada beberapa hari yang lalu untuk diganti, tapi kemudian turun. Tetapi ini adalah warisan juga yang sama dengan yang pernah diungkap oleh George Bush. George Bush itu pernah mengatakan, this is cross-site war. Ini adalah perang satelit. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, Islamofobia itu berkelindan dengan keputusan-keputusan politik, berkelindan dengan hukum, berkelindan dengan aksi-aksi teroris yang di mana-mana, dan berkelindan juga dengan aksi-aksi kemanusiaan yang kemudian melakukan diskriminasi. Terakhir, untuk Indonesia perlu diwaspadai bahwa tadi saya juga konfirmasi Pak Ustaz Hidayat. Mohon maaf saya juga harus menyebut Pak Mahfud MD itu pernah mengatakan mana ada di Indonesia yang 90% ada Islamofobia. Saya bilang Bapak nggak tahu aja. Tapi banyak data-data yang menunjukkan Islamofobia itu muncul di Indonesia. Tapi memang bukan tipe pembunuhan,
bukan tipe genosida, bukan tipe pengusiran, bukan. Tetapi, mohon maaf, dalam beberapa kasus mungkin tadi nanti akan menambahkan, di beberapa tempat ada ibu-ibu bahkan juga laki-laki mengencingi Al-Quran, mengencingi Al-Quran. Ada juga yang merobek Al-Quran. Bahkan juga tokoh-tokoh Islam di Indonesia atau warga Islam, warga Muslim Indonesia yang hilang di tol. Apa? Ini kan Islamofobia, ini kan bentuk Islamofobia. Termasuk menurut saya itu extraordinary crime by the state. Ya itu maksud saya. Sebut aja KM50. MUI saja sudah banyak orang yang meminta dibubarkan. MUI ya? MUI banyak sekali. Padahal di MUI ada sekitar 100 organisasi massa Islam kan? Dan yayasannya termasuk Dewan Dakwah Indonesia. Termasuk contoh yang mungkin agak sederhana tapi perlu diwaspadai itu buku-buku anak-anak. Buku-buku pelajaran pada pemerintah yang terdahulu itu ada sejumlah buku tambahan sejumlah anak-anak, tapi di situ mengandung indikasi yang kuat terhadap Islamofobia. Alhamdulillah itu diprotes oleh masyarakat dan kemudian ditarik dari peredaran. Tapi hati-hati, mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi. Tetapi melalui buku, melalui film, saya menemukan beberapa film yang meskipun adegan pendek itu memberikan indikasi kuat ini ada unsur-unsur Islamofobia. Jadi Islamofobia bisa dilakukan melalui budaya, melalui seni, melalui olahraga, melalui banyak hal. Saya kira itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak ke Ustaz yang terakhir, Masya Allah, jangan tepuk-tepuk itu. Kita Allahu Akbar saja. Allahu Akbar. Itu ajaran Islam. Ini saya bacakan saja di ini Republika Rabu 24 Juni 2020. Studi Amerika Serikat mendanai propaganda Islamofobia global. Ini dari Harian Republika. Dan ada studi dari orang Inggris bahwa Zionis, saya sampai detik ini tidak mau menyebut nama itu karena di sebelah saya ada salah satu umarok dan ulama. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan negara yang dia klaim sebagai Israel itu. Jadi tidak punya walau. Saya pribadi tidak mau saya nyebutin Zionis, apalagi karena mereka adalah Yahudi palsu dengan DNA palsunya. Di sini beritanya ada banyak. Zionis mendanai pencitraan buruk tentang Palestina dan membuat Islamofobia. Yang utamanya mereka sasarkan Palestina adalah orang Islam. Padahal di Palestina juga ada kaum Kristiani. Jadi kalau saya tanya, Prof. Terakhir Prof. Dr. Ustaz Hidayat Rahim, ini isu Palestina dengan Islamofobia berhubungan atau tidak? Sangat berhubungan tidak semua ya. Ya, kenapa mesti dibom? Kalau mau perang aja yang fair. Kenapa mesti dibom? Kenapa kemudian pasukan IDF tiba-tiba masuk ke Masjidil Aqsa menginjak dengan sepatu larasnya dan kemudian merusak mimbar? Itu jelas sekali bahwa di balik IDF itu adalah Islam. Nah, saya ingin mengatakan tadi hukum pertanyaan ini sebetulnya yang bekerja di Israel itu juga ada dukungan keagamaan dari Yahudi kanan, Yahudi ekstrim yang tadi disebutkan Zionis bertemu dengan evangelisme di Amerika. Jadi pertemuan doktrinal antara Zionisme dengan evangelisme melalui keputusan politik dan menghancurkan Gaza. Baik, menurut riset di sana ada persekutuan namanya CUFI, Christians United for Israel. Untuk motornya adalah itu, Prof, Evangelical Christians. Dan tokoh-tokoh yang menarik ya, tokoh-tokoh CUFI, Evangelical Christians adalah satu, Donald Trump, kedua Mike Pompeo, ketiga Mike Pence, keempat
Greg Laurie dan Pastor John Hagee. Ini motornya. Berikutnya karena waktu beliau ini bisa asal harus meninggalkan tempat. Nanti kita diskusi bebas. Usulan dari panitia, beliau ini pemantik bagi ini. Prof. Doktor Syekh, topik kali ini itu tadi adalah Islamofobia di tengah gelombang liberalisme, sekulerisme semacam tadi, gelombang kebencian tadi. Kedua adalah Islamofobia di Indonesia sendiri, dan ini mungkin ada sedikit domainnya kantum. Ya, maksud banyak pihak dokter untuk rancangan undang-undang anti Islamofobia. Teman-teman aspirasi malah lebih jauh lagi ingin nanti ada peringatan nasional. Siapa tahu suatu saat seperti Hari Pancasila 1 Juli menjadi peringatan nasional dan hari libur. Saya minta, karena antum ini Masya Allah beliau ini lulusan Madinah dan juga doktor ulama wa umara, jadi ulil amri. Saya minta, dan memang juga guru kami minta tanggapan. Kalau orang Minang beri apa titiknya. Terima kasih Beliau keren Ustaz ATR. Para narasumber yang hadir, Ustaz Broto, Ustaz Katiri, dan Ustaz Nasir Haris, dan semua pacar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa makaru wa makarallah wa khairul makirin wa yamkuruna wa yamkurullah wa ikana makruh litazulan mujibah wa makaru makruh wa indallahi makruh wa ikana makruh litazulan mujibah. Terima kasih untuk hari ini, adalah hari yang sangat dipentingkan sesungguhnya, menjadi keputusan internasional melalui suatu lembaga internasional yaitu PBB yang didukung sepenuhnya oleh semua anggota OKI dan diambil keputusannya secara aklamasi, dan keputusan ini juga ternyata didahului oleh keputusan oleh Dewan HAM PBB yang secara aklamasi juga menyetujui tentang mengkritisi fenomena tentang Islam. Dan bahkan yang menarik dalam konteks keputusan PBB yang disebut bukan hanya sekedar anti Islamophobia, tapi International Day Combating Against Islamophobia, Hari Internasional melawan, memerangi Islamophobia. Ungkapan yang sangat nyata, sangat tegas, sangat jelas, dan mestinya kemudian ada tidak lanjutnya, karena namanya juga melawan, namanya dia sepakat secara konsensus di lembaga internasional PBB. Di situ ada negara-negara OKI semuanya, maka mestinya itu ditindaklanjuti. Sebagaimana pihak Yahudi dan pendukung-pendukungnya, mereka membuat undang-undang tentang antisemitisme, dan dapat dari antisemitisme itu sudah banyak sekali korbannya. Mereka yang kemudian bahkan guru besar, mereka ada para politisi, mereka hubungan ekonomi, termasuk mahasiswa, mereka bisa dikenakan sanksi. Nah, yang ingin saya sampaikan terkait dengan yang secara tadi disebutkan tentang undang-undang tentang anti-Islamophobia, inilah yang mestinya menjadi bagian dari concern kita. Kalau kita serius untuk betul-betul memperingati, dan bukan hanya memperingati tapi mensukseskan resolusi PBB untuk menghentikan diskriminasi. Karena Antonio Guterres sebagai sekjen PBB sudah menegaskan bahwa dunia Islam mengalami diskriminasi yang luar biasa, dan itulah salah satu pintu besar terjadinya Islamophobia. Nah, tapi ini tidak akan, kemudian pintu ini tidak akan jadi tutup kalau kemudian kita biarkan dia terus menganga, karena memang tidak ada sarana hukum untuk menutupnya. Sebagaimana antisemitisme yang kemudian di banyak tempat dipakai sebagai alat untuk menghentikan sikap-sikap anti-Israel gitu, atau sikap anti-Yahudi, maka undang-undang ini memang sesungguhnya diperlukan. Karena secara hukum internasional, demokrasi memberi ruang untuk kemudian hadirnya undang-undang atau produk regulasi untuk mengkoreksi yang disebut sebagai dulu semitisme, atau sekarang disebutkan terkait dengan anti-Islamophobia. Di Amerika Serikat pernah diupayakan tapi kemudian mentok gitu ya. Tetapi bukan berarti kemudian ketika negara-negara Islam yang adalah anggota OKI yang kemudian diprakarsai dan kemudian bisa menghadirkan keputusan, bukan berarti kemudian negara-negara ini tidak bisa diwanjam.
Justru menurut saya mestinya sebagai tindak lanjut konsistensi dari usulan resolusi, mestinya negara-negara oki memprakarsai pembuatan undang-undang anti Islamofobia di negara mereka masing-masing, maupun kemudian dalam konteks organisasi oki yang memungkinkan nanti oki dan negara Islam mempunyai posisi yang kuat untuk mengkoreksi bila negara manapun, pihak manapun melakukan Islamofobia. Karena secara prinsip banyak negara oki juga mempergunakan sistem demokrasi. Banyak negara oki yang sangat mendukung tentang hak asasi manusia. Katakanlah tidak semua negara oki bisa melakukannya karena faktor demokrasi atau karena faktor hak asasi manusia. Tapi seperti Indonesia, jelas sangat bisa. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, negara hukum atau konstitusi dan setelah yang sudah lulus mengikuti sosial sepak Alhamdulillah. Indonesia kita Juga pemasarannya bro. 2 tahun. Sudah lolos bicara tentang kapila. Indonesia kita menegaskan ini sebagai negara hukum. Nah kalau dia adalah negara hukum, maka sudah sangat sewajarnya bila Indonesia mengakomodasi adanya undang-undang tentang anti Islamofobia ini. Apalagi Indonesia juga sebagai pemrakarsa resolusi di macam PBB, tapi juga Indonesia secara terbuka melalui Menteri Agamanya Yakut Khalil Qomas waktu itu tahun 2022 secara terbuka menyatakan Indonesia mendukung tentang resolusi PBB yaitu anti Islamofobia. Nah kalau sudah demikian halnya, mestinya tidak ada hambatan. Apalagi tadi disampaikan oleh Prof. Sudarmoto bahwa praktek Islamofobia di Indonesia kan terjadi. Iya betul. Dan memang tidak sebagai tempat yang lain gitu. Tetapi bahwa kemudian ada kondisi-kondisi takut berlebihan dari umat Islam terhadap Islam dan kemudian terjadilah langkah-langkah untuk mengeliminasi. Ya mungkin salah satu yang menarik menurut saya adalah ketika pada periode yang lalu Kementerian Pendidikan melakukan revisi atau usulan revisi terhadap sistem pendidikan nasional. Betul. Dan tiba-tiba kemudian agama hilang. Iya betul. Agama itu yang hilang adalah Islam. Dan kemudian yang dipentingkan adalah kebudayaan. Kalau kemudian anak didik kita tidak mengenal agama dan agama tidak diperlukan, mengapa tidak diperlukan? Pasti akan ada kerugiannya. Betul. Karena padahal disepakati bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, betul. Sila Partai Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia sudah disebut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia menghormati asas manusia untuk mengikuti ajaran agama, bahkan menjadikan agama sebagai tolak ukur tentang asas manusia yang benar dan tidak. Betul. Bahkan juga pendidikan nasional kita. Iya betul. Tegas sekali posisi agama itu amat sangat sentral. Dia menunjukkan tentang apakah pendidikan itu maju atau tidak harus merujuk kepada agama. Tujuan pendidikan nasional bahkan adalah dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia. Itu semuanya adalah agama. Tetapi ketika kita ada upaya merevisi undang-undang pendidikan nasional dan menggunakan agama, apa kalau tidak bentuknya adalah jenis lain daripada Islamofobia? Setuju. Betul. Bentuk lain daripada Islamofobia yang terjadi dalam konteks ini juga misalnya adalah upaya untuk memanipulasi sejarah. Iya betul Sof. Dan sejarah di mana perang umat Islam itu bilang gemilang, kemudian dieliminir, bahkan dihilangkan. Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan pada periode yang lalu pernah mendirikan 2 jilid buku tentang Indonesia, tentang kamus sejarah Indonesia. 2 jilid ini akan dipakai sebagai rujukan mengajarkan sejarah pada anak didik. Jilid pertamanya tentang Indonesia Indonesia dalam pembentukan dari tahun 1900 sampai 1990. Kalau kita baca daftar isinya, pilar-pilar umat Islam di sana hilang. Astagfirullah. Jauh Islam itu tidak ada. Astagfirullah. Pada pilar terjadinya Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, tokoh nasional kita, bapak bangsa, tidak ada. Putra beliau, anggota BPUPK, anggota Panitia 9, anggota PPI Hasyim Hasyim, tidak ada. Tokoh NU banyak hilang. Tokoh Muhammadiyah, yaitu Mas Mansur, yang mendirikan Majelis Ala MPI Islam ala Indonesia, tidak ada. Anggota BPUPK pada waktu. Kemudian tokoh yang menyelamatkan Indonesia dengan BRI, Tokoh Mansuri, Mr. Sabi Pradana Negara, tidak ada. Tokoh umat Islam Indonesia, pimpinan partai Islam, pimpinan ormas Islam yang menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI, Muhammad Nasir, tidak ada. Apa maksud ini semuanya? Ya, ujung ini bentuk dari Islamofobia dalam yang halus.
Tapi kalau ini dibiarkan, tiba-tiba nanti menjadi Indonesia seolah-olah tidak pernah ada ibadah Tuhan. Karenanya kita mengkritik keras dan alhamdulillah 2 buku itu sudah dicabut. Alhamdulillah. Ayo, kut, masya Allah, alhamdulillah, bersyukur dong. Dicabut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah cabut dan sudah tidak dilakukan lagi. Tapi kalau kita diam saja, dia akan jalan terus. Nah, jadi apa yang saya katakan, kita penting untuk memaksimalkan potensi yang ada, kesempatan yang ada. Potensi Indonesia sebagai negara demokrasi, Indonesia yang mayoritas sebagai beragama Islam, potensi yang memungkinkan untuk kemudian bisa menghadirkan koreksi terhadap Islamophobia itu, mari kita lakukan. Dan apalagi ada momentumnya. Momentum itu bukan hanya berskala nasional, bahkan skala global. Itu Hari Internasional Melawan Islamophobia tanggal 15 Maret. Nah, secara operasional apa yang kita lakukan? Membuat undang-undang di Indonesia itu bisa dari beragam jalur. Bisa melalui jalur DPR dengan partai-partainya, bisa melalui jalur pemerintah, melalui eksekutifnya, apakah itu presiden atau para menterinya. Tapi bisa juga melalui aspirasi dari masyarakat. Masyarakat, DNAI misalnya, bisa atau MUI misalnya, atau kerjasama dengan sangat bisa. MUI, BNI, aspirasi, masyarakat semuanya, Muhammadiyah, Aisyah, semua yang kita Islam dan menolak Islamophobia bisa kerjasama. Dan kami di DPR siap untuk membantu memperjuangkan membersamai agar ini bisa kita loloskan. Alhamdulillah. Tiga-tiga itu ya. 2025, 2026 kita ada ini. Amin. Nah, hanya saja harus saya sampaikan pertanyaan. Pembuatan undang-undang kalau inisiatifnya melalui jalur DPR biasanya agak lambat. Ya. Atau juga kadang-kadang terhambat dengan kuota. Karena setiap partai atau setiap fraksi ada kuota berapa rancangan undang-undang setiap tahun yang diajukan. Kami saja sudah ada beragam rancangan undang-undang yang belum bisa dilanjutkan karena tergantung dengan kuota. Misalnya saya mengusulkan rancangan undang-undang tentang bank makanan untuk kesejahteraan sosial. Indonesia ini sekalipun begitu banyak masalah, tapi juara 2 dalam hal membanjirkan makanan. Setiap tahun makanan yang dibanjirkan di Indonesia nilainya lebih dari 230 triliun rupiah. Karenanya saya secara khusus mengusulkan rancangan undang-undang untuk menyelamatkan ini. Undang-undang itu namanya rancangan undang-undang tentang makanan untuk kesejahteraan sosial. Ini sudah kami ajukan tapi belum bisa karena kita kenal dengan kami misalnya buat rancangan undang-undang tentang perlindungan ulama dan tokoh agama dan simbol agama. Sudah masuk tapi belum bisa selesai karena lagi-lagi tergantung dengan masalah kuota. Berapa lama itu, Prof? Daftar tunggunya? Setahun atau? Bisa bahkan ini sudah 1 periode kemarin selesai. Ya Allah. Maka usulan saya. Tolong volume dinaikkan, volume speaker dinaikkan dikit, tolong operator lanjut, Prof. Baik. Maka usulan saya, oke melalui DPR, melalui partai-partai di DPR silahkan dikerjakan. Tetapi akan lebih efektif kalau melalui pemerintah. Oke. Pemerintah itu eksekutif dalam hal ini kalau itu bisa disampaikan oleh Menteri Agama ke Presiden, atau Menteri Hukum ke Presiden, atau Menteri HAM ke Presiden, mungkin lebih gampang Menteri Agama atau Menteri Hukum. Yang kedua-duanya insya Allah dekat dengan sangat peduli dengan umat, tidak suka dengan Islam itu disederai. Kalau kemudian pemerintah yang mengusulkan itu 2 bulan bisa selesai. Jadi kalau pemerintah mau itu selesai dengan cepat. Dan apalagi keinginan pemerintah ini pasti bertemu dengan keinginan kita semua juga. Jadi kita tinggal menyambut dan kemudian kita tinggal tidak. Jadi karenanya kami siap untuk membantu, kami siap untuk berkolaborasi. Tapi kalau ingin efektif, hendaknya dia dimulai dari eksekutif. Disiapkan naskahnya, kami siap untuk mendampingi penyampaian kepada Ustaz Abdul Qadir yang sangat pakar dalam teks ini. Tapi dalam praktek di DPR, kami sangat berpengalaman dalam membuat undang-undang ini. Kita siap untuk berkolaborasi supaya dengan demikian maka ujung akhirnya adalah agar apa yang kita bayangkan di Indonesia tentang harmoni, tentang toleransi, kehidupan beragama yang rukun itu betul-betul bisa terjadi. Jangan sampai Indonesia yang beragama Islam dan umat Islam malah dikerjain dengan isu Islamophobia. Kita ingin betul-betul kita adalah negara yang bineka tunggal ika, Pancasila kita mengajar keturunan yang Maha Esa, itu bisa diwujudkan melalui adanya komitmen untuk menghilangkan Islamophobia
Islamofobia, sebab Islamofobia itulah yang menghadirkan disharmoni, menghadirkan saling curiga, umat Islam dicurigai, umat Islam dipinggirkan, dan kemudian menghadirkan disharmoni, menghadirkan intoleransi. Itu semuanya pasti kita tolak. Selamat untuk Gerakan Nasional Indonesia Anti Islamofobia, dan selamat untuk UI. Kolaborasinya mudah-mudahan akan segera bisa menghadirkan Aspirasi mak-mak. ya, Islam mama dan semua bapak-bapak dan semuanya. Kami siap untuk dari MOI juga, semuanya kita siap untuk bersama. Barakallahu wa nasrul minallah dari Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya dikit saya pribadi. Antum sudah berapa kali Ustaz? Berapa periode jadi MPR? Saya di DPR di atas periode ke-5. Di DPR periode ke-5, di MPR periode ke-5. Di DPR kalau kepemimpinan ya periode ke-4. Nah, ini kalau boleh Ustaz, ini nanti jadi seperti kamu aja Ustaz. Seumur hidup aja, dan antum pantas Ustaz. Wallah pantas, insyaallah. Dukung ya? Saya tidak ikut terkait, tapi saya pribadi kenal beliau sama interaksi, masya Allah. Kalau mohon didoakan setelah hadir kader-kader yang hebat-hebat lagi untuk melanjutkan perjuangan. Insyaallah. Atau Bapak ada mau menambahkan sih? Yang tadi Bu. Bu, duduk aja Bu. Oh Pak Egi ya, habis azan ya Bang ya? Oh baik ya, boleh. Habisnya kan mau azan asar. Kata azan habis azan kita sholat terus Bang Egi. Boleh ya? Ya, habis azan kita sholat, lalu sesi di sini ada banyak korban Islamofobia dari Ki Asbo, ada John Ru. Nah itu dipenjarakan dulu gara-gara itu Ki Asbo terus ada Kocek ini ada semua banyak. Yang baru ini. Oh iya, masya Allah, betul yang masjidnya dihancurkan ya. Itu nanti kita bahas itu. Ada Risman dari MUI, dari Muhammadiyah, ada banyak tokoh sini. Sangat berdatangan terus. Ini dibuka sampai menjelang maghrib insyaallah. Apa terus? Prof. Saya menambahkan informasi saja soal buku yang tadi alhamdulillah sudah dicegah tarik. Dulu sebelum buku ini ada buku 6 jilid kalau nggak salah, namanya Sejarah Nasional Indonesia. Itu karya Nugroho Noto Susanto. Ya, tentara menjadi menterinya Pak Harto waktu itu. Kalau lihat dari jilid pertama sampai jilid terakhir sama, nggak ada soal Islam. Jadi kalau bertanya mana peragama Islam, tidak ada. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia tidak mengadakan seminar nasional, terbitlah sebuah buku Islam di Indonesia. Itu apa namanya, buku yang sangat penting untuk menegaskan bahwa peran Islam dan umat Islam di Indonesia bagi Indonesia sangat besar. Saya kira memang perlu dilanjutkan tulisan-tulisan seperti itu. Padahal beberapa satu itu menteri ya. Ya justru karena menteri. Menteri Pendidikan. Gimana apa ya? Baik, waktu berapa lagi itu azan? Azan asar berapa menit? Satu lagi? Hah? 15 menit. 15 menit, masya Allah. 5 menit lagi azan. Oke baik. Gitu baik. Saya akan break 2,5 menit lagi ya. Ada yang menanggapi? Silakan. Mungkin dari Bang Al-Kadiri, Bang Ustaz Nazar Haris, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tema tentang Islamofobia, sebetulnya ini memang sesuatu yang sangat miris bagi negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia. Setuju. Tapi itulah realita. Jadi kita ingat beberapa tahun yang lalu ada struktur perundang-undangan yang juga aneh di Indonesia, yaitu adanya pemberangusan perda-perda berbau syariah. Oh iya. Itu lebih dari 2.000, kalau nggak salah 2.400 sekian yang apa perda yang disebut berbau syariah. Padahal syariah itu wangi. Iya. Jadi perda-perda yang sebetulnya menjadi ujung tombak aplikasi daripada undang-undang, ya, yang
setelah undang-undang diturunkan kepada peraturan pemerintah, turun kepada peraturan presiden, turun sampai ujung bawahnya itu adalah perda. Tapi perdanya ternyata itu diberangus. Dan sampai sekarang belum ada rehabilitasi terhadap perda-perda yang sudah dibuat itu. Ya, gimana, Fred? Itu perlu kita tuntut, ya, bahwa perda-perda yang sudah dibuat yang dulu diberangus, ya, di zamannya Pak Cahyokumolo kalau saya itu dikembalikan. Presidennya siapa? Presidennya sebut aja, itu presiden siapa? Jokowi. Jokowi. Kan Mulyono ya? Jadi itu perlu dikembalikan. Saya kira itu yang saya perlu sampaikan juga supaya ini buat melengkapi saja. Saya akan tutup dengan saya pernah menghadiri suatu seminar ekonomi syariah. Pembicaranya Ustadz Syafi'i Antonio. Beliau mu'alaf Tionghoa. Beliau cerita, saya habis selesai dari konferensi internasional mengenai ekonomi syariah, bank syariah. Kebetulan tepat di sebelah saya adalah wakil dari Bank Inggris, Bank Syariah Inggris, orang Kristen. Ditanya sama Ustaz Syafi'i Antonio, kok orang Kristen belajar ekonomi syariah? Loh Pak, di Bible kami riba itu haram. Ada beberapa ayatnya. Terus Anda pada masuk Islam? Diberikan gitu tadi. Begini, yang tahu mekanisme ekonomi syariah, bisnis syariah sampai detail itu orang Muslim. Maka kami belajar dari Muslim untuk menyelamatkan Bible kami. Nanti isi dalam pakar ekonomi syariah juga ya, Bang Valentino Dinsi ya, dan lain-lainnya. Ini tanggapan di sisi berikutnya ya. Jadi itu. Sekarang hak perbankan syariah, di sini ada perbankan, ada orang-orang pembangkit di sini, ada pengacara-pengacara, alam semuanya Allah. Hak perbankan syariah ASEAN itu Singapura. Saya ulang ya, Singapura untuk menghubungkan seluruh perdagangan syariah seluruh ASEAN. Kok bukan Indonesia? Kok bukan Malaysia? Kan menjadikan mereka sedang getol sekali. Pendukung ekonomi syariah diantaranya Jepang, Inggris, Prancis, Swiss, Jerman dan lain-lainnya. Tapi di Indonesia bagaimana ini? Saya kira itu terakhir kita tutup. Kita sekarang sedang digodong Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, didirikan oleh Buya Muhammad Nasir, pahlawan nasional yang untuk dinaikkan sebagai pahlawan nasional itu makan waktu lama. Padahal beliau menyatukan NKRI. Pada saat itu dulu negara Indonesia sudah hancur, tidak ada lagi, terpecah-pecah. Kemudian di 4 April 3 April 1950 beliau berhasil dengan mosi integral El Nasir menyatukan NKRI seperti saat ini. Karena Timur sudah lepas lagi, tapi dinafikan. Saya kira itu untuk akhirnya menjadi pahlawan nasional. Ini kemudian beliau dimasyuri, dimusuhi oleh Nasakom, dipenjarakan, dan waktu Soekarno tumbang akhirnya alhamdulillah bebas oleh Buya Hamka, Hasan Isa Ansari dan Rian Ansasir. Anda juga telah mengaksesnya. Baik, waktu azan sudah masuk. Kita break dulu untuk azan dan langsung sholat. Kita break sholat. Sesudah itu kumpul lagi ke sini, kita diskusi lebih seru karena ada pelaku-pelaku di lapangan nih yang juga mantan-mantan narapidana yang karena Islamofobia dipenjarakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan tanggal 15 Maret Hari Libur Nasional, Hari Anti Islamophobia. Allahu Akbar. Racikan Berita